Oke, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, abang-abang gym. Abang-abang gym. Perkenalkan namanya siapa, Bang? Nama aku Teguh. Teguh. Teguh Pamungkas nama kepanjangannya. Tapi ada beberapa orang yang manggilnya Teguh. Teguh. Tapi beberapa orang manggilnya, ada juga yang manggilnya Pams. Pams. Teguh Pams. Pams tuh kayak singkatan. Biar keren gitu. Iya, memang udah keren sih dari lahir. Tapi kayak maksudnya Pams tuh kayak 3 huruf depan dari Pamungkas, terus S-nya diambil dari huruf nama panggilan terakhir aja. Jadi disingkat Pams. Berarti kita akun Instagramnya apa, Bang? Akun Instagram pribadi apa? Boleh, dua-duanya boleh. Kalau ada fake account juga boleh. Nggak ada sih kalau fake account. Kalau misalkan Instagram pribadi itu Teguh Pamungkas hanya double. Kalau misalkan akun satu lagi tuh akun Muay Thai itu Pontianak Fun Muay Thai. Fun Muay Thai. Yep. Oke, nanti buat subscriber tolong di subscribe ya. Jangan lupa follow ya. Follow. Nanti sana banyak informasi tentang Muay Thai. Ya, yang kalau misalkan pengen tahu tentang Muay Thai, by DM bisa. Bisa. Langsung ketemu orangnya juga bisa. Apapun yang kalian tanya tentang Muay Thai, tentang kesehatan, tentang olahraga, it's okay. Oke, jadi sebelum ini Muay Thai ini apa sih, Bang? Jadi Muay Thai ini adalah salah satu bela diri dari negara Thailand. Thailand. Oh, bukan Thailand. Korea. Kalau Korea Sarangyo. Enggak lah, Sarangyo kan ini. santai. Jadi kalau misalkan Korea apa ya? Aku tuh Jiu-Jitsu ya. Kalau Jiu-Jitsu itu Brazil. Kalau Korea itu apa? Antara taekwondo atau karate gitu ya. Karate. Berarti antara dua itu. Aku nggak tahu ya, kalau salah koreksi. Muay Thai dari Thailand. Kalau Muay Thai pure dari negara Thailand. Oh, baru tahu saya tuh. Ya. Kirain dari Korea gitu. Iya. Kayak kalau misalkan yang kayak dulu tuh ada filmnya ya, kayak yang sama gajah-gajah gitu. Ombak namanya. Oh, Ombak. Jadi biasanya tuh kalau si Ombak ini emang buat bela dirinya untuk show, untuk atraksi film gitu, makanya bagus kan gitu sih. Kalau misalkan realnya sebenarnya ada beberapa orang yang menilai Muay Thai ini memang keras gitu. Tapi untuk aku sendiri di Pontianak Fun Muay Thai itu ada unsur funnya gitu. Jadi nggak gimana ya, kayak aku tuh lebih condong ke aktivitas yang ngebikin orang tuh ya ayo olahraga. Gitu. Terus bukan yang untuk fokus ke atlet. Kalau misalkan yang kayak bang aku mau jadi atlet dong misalnya gitu, ya udah deh, kayak aku ngerasa nggak yakin sama diri aku untuk ngelatih untuk jadi atlet gitu. Tapi kalau misalkan bang aku pengen olahraga nih, pengen tahu Muay Thai, pengen tahu bela diri Muay Thai, pengen sehat, pengen bergerak gitu, ya ayo gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk bang aku pengen jadi atlet, banyak banget tuh di luar sana pelatih yang jauh lebih bagus dari aku. Ya udah silakan gitu, jangan sama aku ngerasa kayak belum pantas aja gitu. Itu sih. Berarti untuk yang newbie gitu, untuk yang newbie yang nggak pernah olahraga sama sekali, untuk orang yang apa ya kayak pengen nyoba-nyoba, kan ada beberapa orang nih nanya latihan besoknya ngilang, ada yang kayak gitu. Terus ada juga beberapa yang bertahan kayak gitu. Karena dari sejauh ini yang aku tahu ya, kalau aku lihat momennya itu di Muay Thai ini nggak tahu kenapa mungkin banyak artis ya yang latihan Muay Thai, banyak banget. Karena banyak banget artis-artis yang latihan Muay Thai tuh, jadi ya kayak ini tuh ngetren gitu loh, dibandingin sama bela diri yang lain. Sebenarnya kayak ya nggak tahu ya, beda-beda orang lah ya. Tapi menurut aku dari cara pandang aku ya kayak gitu sih sebenarnya. Oh, kalau Muay Thai ini gerakannya banyak kaki, tangan, kepala. Kalau kepala nggak ada. Tapi kalau misalkan tangan, kaki, sikut sama lutut itu ada. Jadi kayak apa ya? Di sini tuh nggak cuma ngandalin tangan terus, nggak cuma ngandalin kaki terus, tapi buat yang amatir tuh kadang ada yang condong suka mukulnya, ada yang condong suka main nendangnya juga gitu. Jadi kayak, tapi alangkah lebih bagusnya ya ada tangannya ada kakinya, jadi balance ya. Berarti kalau dia terfokus lebih kemana bang? Kalau fokus ya itu tadi, kalau misalkan kalau yang bener-bener
kalau dari aku yang bagus ya balance kan. Balance, ya. Mau tangan mau kaki itu sama-sama bagus gitu. Nggak cuman fokus ke kaki terus, senangnya tuh di kaki aja ya. terus, atau senangnya di tangan terus. Jadi nggak kayak gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya tangan sama kaki itu balance dua-duanya kayak gitu sih. Fokusnya itu tadi 2 itu. Kelebihan Muay Thai dibanding olahraga lainnya apa gitu? Aku nggak tahu ya, tapi sepengalaman aku dulu pernah ngelatih di Bandung, pernah ngelatih yang sekarang di Pontianak. Dari olahraga yang lain tuh kalau aku lihat adalah dulu aku SMA ada di futsal. Oh, futsal. Aku dulu SMA futsal banget. Terus ngerasa mungkin dulu passion aku lah ya futsal gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku bener-bener kayak terjun banget, udah jatuh banget ke Muay Thai dan aku seneng banget di Muay Thai. Senang banget di Muay Thai. Kalau misalkan kelebihannya adalah ketika kita olahraga kita tuh merasakan suatu hal yang menyenangkan. Terus yang awalnya kita kesel, bad mood ketika kita olahraga tuh kita dapat zat endorfin gitu yang bikin kita senang. Nah plusnya ketika di Muay Thai adalah kita tuh bisa mukul-mukul gitu. Plusnya di situ gitu. Oke lah kayak kita jogging nih, kita keringetan, kita kayak enak nih keringetan gitu. Tapi kalau lagi emosi, enak ninju, enak mukul, enak nendang. Dan di Muay Thai ini ya salah satu tempat yang benar gitu, gak nyakitin orang, gak nyakitin diri sendiri gitu. Kalau dulu aku di futsal lagi kesel, kaki orang yang beri pasti lah. Udah pasti tuh kaki orang tuh yang bakalan disepak gitu. Tapi sekarang tuh kalau misalkan aku lagi kesel, tapi lebih banyak kan murid-murid aku sih yang kesel gitu, yang datang latihan tuh bang aku lagi bad mood, lagi kesel. Kelihatan tuh cara mukulnya, cara nendangnya, kayak tatapannya tuh beda aja gitu, penuh kebencian, penuh kebencian, penuh kesalahan gitu. Jadi kayak kita jadi pelampiasan mereka, tapi nggak apa-apa gitu. Dan aku seneng gitu kan, maksudnya kayak oke, keluarin semua unek-uneknya, keluarin semua emosinya. Jadi setelah latihan ya udah gitu, lebih sedikit plong gitu loh. Itu sih sebenarnya kelebihannya tuh itu kayak gitu sih. Kan Muay Thai kan ada samsak buat dipukul loh. Terus kan ada teknik latihan yang pukul tangan, pukul kiri tuh. Pernah nggak sih orang tuh salah mukul gitu? Kalau dibilang pernah ya banyak yang salah murid-murid mukul. Ya, apa pernah gitu lah ya. Kalau yang newbie lah salah satunya tuh kayak ada beberapa orang yang suka salah mukul, yang pada dasarnya aku nyuruh pukulannya kiri, tiba-tiba tangannya kanan yang mukulnya. Ada aja kalau kayak gitu, namanya juga tahap belajar kan. Kita nggak bisa yang kayak dalam sehari semalam tuh langsung perfect, nggak bisa kayak gitu. Itu sih pasti ada lah namanya kesalahan. Tapi aku ngerasa kayak semakin dia salah, ya itu tugas aku. Mereka bayar aku nih untuk apa ya, untuk aku ngebenerin mereka karena mereka salah. Kalau misalkan mereka bener terus ya bukan izin juta dong. Kalau sampai kena kepala atau muka gitu. pernah dulu di Bandung tuh dulu tuh di Bandung aku 2 kali kena kena tendang tapi bagiannya lutut. Pakai lutut ya nendangnya tuh kayak namanya knee. Itu kena bagian masa depan. Lumayan itu kayak disunat 2 kali sih, parah itu. Di sini tuh paling kayak nendang kenanya ke tangan. Jadi kayak ya itu mungkin karena lagi kesel apa segala macam, full power. Jadi kayak kurang tepat, kurang telak tendangannya, kenanya ke bagian pergelangan tangan. Ada aja gitu. Terus itu aja sih sejauh ini gitu. Pernah sampai cedera berat gitu? Wah, pernah sampai cedera tuh pernah dulu di Bandung. Dulu tuh kalau di Bandung lebih parah lagi sih. Aku pernah ngelatih sampai 23 orang. Itu bener-bener 3,5 jam dalam satu sesi. Satu sesi itu 23 orang tuh dulu, banyak banget gitu. Dan itu capek. Setelah latihan tuh bener-bener getar tangannya, tremor parah gitu. Kok capek ngelatih? Kan harusnya saya kan pernah latihan sama abangnya, harus kan capek yang dilatih. Gini. Pertama, kalau misalkan latihannya 1 orang, 2 orang, ya gak capek. Kalau misalkan 23 orang, itu tuh kita dipukul cuy. Kita dipukul nih, maksudnya kayak ada yang badannya kecil, ada badannya sedang, ada badannya gede, dan powernya beda-beda gitu. Dan aku setiap latihan, aku tuh selalu yang kayak ngebikin diri aku tuh supaya
murid aku itu tuh ngerasa tertantang, ngerasa semangat, makin bergairah buat makin dipukul. bergairah untuk pukul gitu loh. Dan aku tuh selalu teriak. Kalau Iya, misalkan teriak. aku latihan, pasti teriak. Kadang aku remehin biar apa? Biar mereka jadi semangat. Misalkan nih pukulannya kayak lembek itu tuh kayak pasti kan anjing orang gitu kan. Oh iya, kesal gitu. Kesel gitu Kesel. kan dan kayak pengen pukul lebih kuat lagi. Bilang lembek lagi. Pasti pukulnya lebih kuat lagi. Nah, itu sebenarnya kayak lebih teknik ngebikin orang tuh jadi lebih semangat gitu sih. Pada dasarnya kayak gitu cara aku bikin semangat orang. Terus kalau tadi dibilang kenapa lebih capek yang ngelatih, kalau misalnya latih 1-2 orang, 3-4 oke lah. Buat aku itu nggak ada problem buat aku, nggak capek-capek banget gitu. Cuman kalau misalkan kayak 9, 10 dan itu selama satu orang tuh punya jatah waktu padding tuh kalau misalkan namanya mukul-mukul tuh aku ngasih sasaran nih ini aku ngasih sasaran dan murid aku tuh yang mukulin itu satu orang tuh 2 menit 2 menit kalau misalkan 9 atau 10 orang kali 10 gitu 2 menit kali 10 20 jam menit tuh. Dan aku tuh rehat paling 15 detik 30 detik untuk pergantian glove itu. Di saat itu aku rehat tapi udah pakai glove aku lanjut lagi padding namanya kan. Kalau misalkan dua kali padding ya udah tinggal kaliin aja gitu. Lumayan tuh. Pokoknya kalau padding tuh nggak pernah di bawah setengah jam. Pasti setengah jam minimal. Makanya capek, teriak capek. Terus tangan lumayan gitu. Lumayan kalau tendangannya kenceng, pukulannya kenceng. Jadi bagian front armnya bakalan tegang, kenceng gitu ya. Itu sih. Iya, jadi ya ada bersyukurnya adalah di saat orang lain datang ke tempat aku mereka dengan beban pikiran mereka capek pikirannya mereka latihan mereka jadi sedikit berkurang beban pikiran. Kalau aku alhamdulillahnya capeknya fisik bukan pikiran. Karena aku kalau disuruh pilih lebih pilih mana capek fisik sama capek pikiran aku lebih capek fisik ya. Karena capek fisik membuat kualitas tidur jauh lebih baik enak tidur beda dengan yang kayak capek pikiran kan. Capek pikiran, kalau lagi capek fisik itu tuh kayak pengen tidur tapi udah di atas ranjang, pejam mata, mikirin sesuatu dan nggak akan nyenyak tuh nggak enak. Gitu sih. Enak Muay Thai berarti ya. Makanya ya udah buat kalian nih yang lagi galau itu bisa galau, bisa lagi ada problem, bisa lagi pusing apa segala macam, pengen lampiasin, datang aja ke Pontianak Fun Muay Thai. Oh iya, Fun Muay Thai di mana sih alamatnya? Nah, jadi Pontianak Fun Muay Thai itu alamatnya di campnya ya. Campnya itu di belakang Megamall. Itu kan banyak ruko tuh. Nah, deretan Perdana Square ya. Perdana Square. Jadi deretan Penyet Bunina itu tuh ada tuh nanti tempat gym di lantai 3 namanya Body Rock Gym. Dan aku ngelatihnya di lantai 3. Tapi buat kalian yang mager keluar rumah, yang mager ke camp, mager ke camp dan mager keluar rumah bisa private. Bisa private. Kita private nggak mesti di rumah juga, nggak mesti di camp juga, itu bisa di alam terbuka. Entah itu di taman, entah di mana aja deh pokoknya. Intinya kita pengen nyari suasana baru. Jangan sampai latihan ini ngebikin mereka tuh kalian itu jadi bosen, jadi boring. Ya udah kita cari suasana baru sih. Dan itu alamat tadi Pontianak Fun Muay Thai ada di belakang Megamall di Perdana Square. Iya. Body Rock Gym ya. Itu bawahnya gym berarti. Bawahnya ada 3 lantai. Dua lantai itu tempat gym. Lantai ketiganya ya tempat aku ngelatih. Itu kalau kita latihan untuk area mana aja bang? Area kebanyakan sih orang Pontianak sih. Kuburaya masih bisa lah. Ada murid aku tuh orang Mempawah. Tapi dia weekend ke Pontianak. Atau enggak Jumat malam. Biasanya dia ke Pontianak berangkat dari Mempawah pulang kerja sampai banget ke Pontianak langsung latihan. Dulu kan aku sore itu ada kelas reguler. Tapi sekarang aku sore udah cut. Regulernya aku emang handle private aja gitu. Dan itu jadi buat kalian yang mager keluar rumah, mager ke camp bisa latihan kok di rumah. Dimanapun lah latihannya intinya kita tetap latihan gitu. Dan enaknya kalau private ya. Kalau enaknya private tuh ya fokus gitu. Fokus terus enggak mesti latihan sendiri, bisa sama orang terdekat, keluarga, teman kerja. Yang intinya enggak lebih dari 3 atau 4 orang.
kalau terlalu rame juga kasihan kan gitu. Nggak fokus jadinya. Dan tiga orang gitu. Jadi enaknya itu jadi bisa lebih fokus, bisa nggak di kalau reguler kan dia terbagi-bagi sama yang lain-lain kan kayak gitu. Kayak selama aku di Pontianak tuh paling dikit yang latih 1 orang kalau reguler, tapi paling lama itu kayak minggu-minggu ini seminggu yang lalu lah 12 orang paling lama 12 orang gitu. Dan itu lumayan memakan waktu 2 jam setengah. Yang normalnya itu 2 jam latihannya aku jadi agak sedikit ngaret sampai 2 jam setengah, ngaret 30 menit gitu kelarnya. Jadi dari situ buat kalian yang pengen lebih pengen lebih puas ya udah private aja. Itu yang latihan 12 orang cewek cowok banyak? Kadang banyak ceweknya, kadang banyak cowoknya. Cuman persentasi yang latihan sama aku kebanyakan cewek. Enak gak sih ngelatih perempuan? Kalau dibilang enak apa enggaknya, kalau aku ngerasa beberapa kebanyakan perempuan itu mereka daya tangkapnya sedikit lemah lebih lambat daya tangkapnya ya untuk olahraga ini gitu. Tapi beberapa ada yang cepat. Kalau untuk cowok mereka karena emang ditakdirkan diciptakan fisiknya lebih kuat dan nggak gampang capek, mereka jauh lebih gampang menangkap itu materi-materi yang aku kasih gitu loh. Enaknya latihan cewek apa cowok? Aku udah jujur kayak bosen aja gitu loh, kayak ngelatih kan kayak teman-teman aku nih ngeliat enak banget sih gitu bisa ngelatih, terutama ngelatih cewek, dan aku jujur aja ngerasa bosen gitu karena maksudnya bukan karena aku gay ya, karena sorry to say nih, normal tapi maksudnya kayak ya tiap hari gitu ngeliat cewek yang orang ngerasa di posisi aku enak banget segar-segar gitu kan. Tapi itu maksudnya ya udah profesional aja gitu loh, karena tiap hari gitu masih bosen lah ya gitu. Masih bosen gitu. Dan masalah enak apa enggaknya ngelatih cewek sebenarnya kalau misalkan kayak enaknya ngelatih cowok atau cewek ya enak aja sih, dua-duanya enak aja gitu. Aku nggak pernah ngebandingin kayak harus lebih fokus ke ceweknya, harus lebih fokus ke cowok, nggak ada, sama. Aku nggak mau lah kayak pilih kasih karena bakalan jadi omongan nanti, abang ini perlu sama ini nih, abang ini ngucilin si ini nih gitu. Jadi lebih yang kayak, tapi kalau misalkan kalian nanti latihan ngerasa dikucilin, jangan ngomong di belakang, kasih tahu aku gitu. Jadi kayak aku sejauh ini nih maksudnya belum dapat omongan seperti itu. Cuman kalau misalkan next kalian ngerasain dikucilkan ya ngomong. Jadi kayak aku ngerasa punya kekurangan yang harus aku tutupin gitu loh. Setidaknya dengan kalian ngasih tahu aku jadi bisa berubah gitu. Berarti enak latih cowok lah bang ya? Cowok cewek. Kalau dibilang nanti ngelatih anak cowok kayak gitu gitu ya. Pastiin ya, biasa kan. Iya. Orang tanya 2-3 kali itu ada yang kena. Tapi ada sih beberapa yang kayak tiba-tiba nanya gitu DM. Ada lah beberapa yang cowok. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa, kayak ya udahlah, kayak kita profesional aja. Kalau cewek yang DM banyak lah ya. Kalau cewek yang DM itu nggak tahu ya, pokoknya presentasinya mungkin lah 60-40 lah, 60 cewek 40 cowok. Tapi nanyainnya Muay Thai nggak ada nanyain paling ya dia konsul, bang aku nih BB-nya sekian nih, overweight kayak gitu, pengen latihan bisa kurus apa enggak. Ngomong-ngomong masalah BB nih, BB saya kan lebih kira-kira 10-15 kilo lah. Oke. Turunnya gimana? Turunnya kayak gitu. Sebenarnya aku juga ngerasa overweight juga gitu. Sebenarnya ya, maksudnya mungkin karena kebantu sama latihan, kebantu sama beberapa kali aku workout, beberapa kali aku gym. Jadi aku ngerasa di BB aku yang seperti ini, aku masih kayak terlihat tidak begitu bulat gitu. Tapi beberapa orang dengan BB yang sama dengan berat badan aku, ada juga badannya udah bulat gitu. Karena itu tadi kayak masa lemaknya lebih tinggi daripada masa ototnya gitu. Cuman pertanyaan tadi adalah kalau menurunkan berat badan itu seperti apa? Ya balik lagi,
pengaruh terbesar adalah itu pola makan. Kalau misalkan kau olahraga rajin, pola makannya masih nggak benar, itu bullshit gitu. Jadi kayak alangkah lebih baiknya mengatur pola makan dan sedikit olahraga. Bukan tiap hari olahraga, nggak baik juga gitu. Baik. Ya minimal paling banyak lah. Kalau rutin 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Kalau nggak punya waktu ya 2-3 kali lah. Kalau pola makannya benar. Olahraga yang bagus tuh berapa lama durasi kalau untuk setengah jam? Setengah jam minimal. Sama olahraga. Kalau 10 menit tuh kayaknya itu ngolo-ngolo gitu kan. Saran aku kalau pengen olahraga minimal setengah jam. Itu udah plus stretching, plus cooling down. Oh, udah plus semua. Ya. Jadi kayak ya paling stretching 3 menit. Ngambil yang olahraga yang kalian suka aja apa aja gitu. Olahraga tuh yang pentingnya gerak kan. Aktivitas yang bikin kalian tuh bergerak, berkeringat dan nge-push diri kalian gitu. Kalau misalkan kalian olahraga yang nggak nge-push diri kalian tuh nanti stamina kalian nggak bakal berkembang gitu. Nggak ningkat staminanya gitu. Dan tadi balik lagi ke topik. Gimana cara nurunin berat badan yang baik ya itu. Pola makannya dijaga. Kita punya kalori harian, batas kalori harian. Kalau misalkan kita lebih dari itu, otomatis kalori yang berlebihan itu akan disimpan jadi lemak. Lemak jahat. Apalagi jarang olahraga, jarang bergerak jadi kayak ya bakalan menumpuk jadi lemak gitu. Tapi buat orang-orang yang badannya kurus ke gemuk ya makan apa aja sih bebas. Makan apa aja bebas, jangan bulking ya. Bulking. Jadi nggak usah yang kayak kurus makan ini no gitu. Tapi bebas makan apa aja karena mereka nggak punya kayak aturan ya. Karena pengen nambah. Kalau kita yang pengen nurunin ya minimal dikurangi 500 kalori per hari. Jadi batas kalori harian dikurang 500 kalori. Itu tuh nanti kalau nggak salah aku baca ya. Itu tuh per seminggu itu bisa turun setengah kilo tanpa olahraga. Tapi kalau tanpa olahraga. Tapi kalau misalkan ditambah olahraga lagi ya mungkin lebih dari itu gitu. Bisa 1 kiloan lah seminggu gitu. Lumayan sih. Kan misalnya gini kan Bang, turunnya setengah kilo. Berarti kan kita katakan nurunkan 500 kalori per hari. Kalau laki-laki asumsikan 70 kilo beratnya berarti kan 2000 per hari. Kalau kita turun 500 berarti 1500. Untuk 1500 kalori itu kira-kira apa yang bisa kita makan gitu? Nah, kalau kayak gitu tuh ada aplikasinya sebenarnya. Per 100 gram makanan tuh biasanya ada tuh. Jadi mengandung berapa kalori kan kayak gitu. Jadi kalau aku tuh belum paham banget. Maksudnya belum paham banget ngitung kalori itu seperti apa gitu. Jadi itu kayak kita tuh dalam sehari makan tuh minimal sekepal genggam tangan. Nasi untuk cowok ya. Cewek juga sama, kepalan genggam. 1 hari atau sekali makan? 1 hari. Ya Allah. Biasanya kan orang Indonesia kan ngambilnya 2 scoop. Jadi tuh kalau makan minimal nasinya segini aja, sekepal tangan. Sekepal tangan sendiri, bukan sekepal tangan pacarnya. Oke. Nah, jadi sekepal tangan. Terus kalau protein kalau nggak salah tuh 4 jari kalau nggak salah ya. Protein tuh lauk. Oh, lauk. Kalau sayur aku lupa deh, kemarin aku nonton kayak beberapa gitu. Cuman kalau nasi sekepal tangan, terus protein tuh ya se-4 jari ini, kayak gitu. Terus kalau misalkan pengen lebih tahu berapa gram dan berapa kalori per makanannya, mending download aplikasinya banyak banget. Udah banyak banget Google. Gitu. Tinggal dihitung aja per 100 gram mangga nih, kita lagi makan mangga nih. Nah itu tuh nanti udah ada tuh di situ berapa kalorinya kayak gitu. Kadang kita nih aneh gini nih misalkan, bang aku tuh makan nggak banyak kok, sehari sekali gitu. Ngemilnya itu yang ngeri. Itu yang kita takutin gitu. Karena kita ngunyah nggak sadar nggak terasa, nggak kenyang, tapi kalorinya lebih gede dari apa yang kita makan berat. Itu karena karbohidrat berat. Iya gitu loh. Jadi orang tuh nggak mikir kalau makannya kenyang, sering makan kenyang banget cepet gendut. Nggak juga. Kalau makanannya banyak yang kayak ngemil kayak gitu, nggak kenyang tapi kalorinya gede, bisa jadi cepet gendut, bisa jadi cepet gemuk. Jadi saran aku itu tadi, kurangin kalorinya. Iya bagus kok, ngelaparin diri tuh bagus. Kan biasanya kalau orang lapar tuh, kalau saya kan misalnya kalau lapar telat makan tuh enggak mah, tapi tuh kepala pusing, itu pening. Aku nggak tahu nih ya, tapi aku dulu kemarin puasa
itu aman-aman aja. Nah, kalau puasa beda. Kalau puasa saya tahan. Tapi kalau udah misalnya kan kita lebih kan ke mindset sih. mindset kayaknya kan. Kayak misalkan nih lapar nih, 1 jam ditahan, 2 jam tahan, hilang laparnya. Hilang sih. Dan kalau masalah pusing aku nggak tahu, mungkin pusing karena kerjaan atau apa segala macam. Karena lapar meningkatkan emosi sih sebenarnya, emosional jadi meningkat gitu. Jadi apa ya, kayak ya kalau misal anehnya gitu kan, kenapa kita puasa bisa? Nah, Di luar puasa nggak bisa. Ya kita nggak bisa gitu. Ya itu mindset sebenarnya. Mindset. Ini kayak orang-orang kan rata-rata kalau Ramadan tuh 3 hari tahan, tapi coba suruh puasa sunnah 1 hari. Berat. Iya berat ya, karena bukan kewajiban. Ya. Karena sunnah. Sunnah. Ini harus wajib dulu. Kalau wajib ya mau nggak mau gitu loh kan. Karena ya udah gitu. Tapi kalau kayak sunnah tuh buat orang-orang yang punya apa ya? Ya gitulah. Ya gitulah, itu urusan. Iya, masing-masing lah kayak gitu. Oh iya, gitu sih. Kita kan ngomong-ngomong berat badan nih. Pernah enggak sih orang yang datang di gym Abang tuh beratnya sampai 150 kilo? Ada. Yang udah obesitas grade 2 lipat. Ada dari yang gendut, dari yang gemuk sampai kayak tusuk lidi. Ada. Yang tusuk lidi ngapain datang? Jadi mereka itu karena ya nggak tahu ya, kayak bang aku gabut nih, misalnya corona tahu sendiri lah ya. Corona tuh banyak banget orang-orang gabut pada dasarnya kayak gitu. Mereka butuh aktivitas, mereka butuh yang ngebikin mereka jadi lebih apa ya? Aku pengen nyari kegiatan yang bikin aku jadi nggak boring. Karena nonton berita isinya kayak gitu, pusing. Bikin mereka stres, pusing. Ya lama-lama mereka berontak. Iya gitu, berontak di kamar terus, bosen. Ya kayak udah kayak latihan gitu. Dengan mereka latihan, mereka sedikit lebih enjoy, lebih enak, lebih nyaman. Ya itu sih. Kalau masalah yang ada apa enggak, yang tadi berat badannya besar, berlipat-lipat ada. Yang kurus ada. Enggak malu mereka datang. Malu. Saya dalam hatinya malu. Cuman enggak mau ngomong gitu. Cuman ya aku tahu lah ngeliat kayak malunya apa ya, kayak nggak pede aja gitu, banyak diem, nggak bersosial sama yang lain gitu kan, kayak ngerasanya secure aja dengan berat badannya gitu. Padahal apa ya insecure boleh, tapi jadi bahan bakar untuk kayak kita sampai ke tujuan, jadi motivasi bukan malah yang kayak kita malah ngedown. Datang lagi nggak yang ada beberapa yang datang kayak, tapi ada juga beberapa yang kayak ya udah cukup tahu aja mau itu seperti apa karena mungkin ngerasa capek berat gitu ya, nggak apa-apa, nggak bisa nahan juga kan orang-orang seperti itu gitu. Jadi ya aku cuma mempertahankan orang yang mau aja yang latihan sama aku. Kalau masalah porsi latihan tuh kan kita kan tahu kalau porsi latihan tuh beda-beda. Yang kurus nih porsinya harusnya segini, yang badannya ideal segini. Kalau yang big plus tuh gimana ngatur porsinya? Kan misalnya kan mereka masuk kelas reguler, yang datang ada 6 lah. Kan ngatur porsi itu beda-beda. Ini gimana? Sejauh ini tuh aku ngasih porsinya itu sebenarnya gerakannya sama. Cuman yang ngebedain adalah set dan repetisinya gitu. Jadi karena aku bukan mencetak atlet, bukan sebuah keharusan. Kalau aku ngomong A, kalau aku ngomong sekian wajib. Enggak. Setiap orang itu punya ketahanan tubuh berbeda-beda, stamina yang berbeda-beda, strength yang berbeda-beda. Jadi di situ aku nggak bisa maksain gitu. Misalkan kayak kau 20 push up mampu nih, belum tentu yang lain 20 push up mampu gitu kan. Jadi kayak ya udah aku ngasih nih setnya sekian, repetisinya sekian. Kalau misalkan udah nggak kuat ya udah istirahat. Tapi cara aku kasih cara yang aku kasih itu pola-pola melatihnya itu ya kalau misalkan badannya kurus, badannya gendut sama aja sih sebenarnya. Gerakannya sama karena iya disamain aja semuanya, bedanya itu aja tadi repetisinya dan setnya aja gitu. Berarti dia semakin kurus semakin banyak atau balik lagi ke ketahanan tubuh ya. Jadi kalau misalkan bang aku ngerasa kurang nih, tambah lagi setnya bisa minta lagi. Gitu. Iya kalau misalkan aku ngerasa kayak capek enggak bang udah lanjut lagi. Ada nggak yang nagih terus minta terus? Ada. Kawannya udah ada. Jadi kayak misalkan ini salah satu murid aku cewek nih. Cewek. Gila, keren. Dia pengen ngikutin set dan repetisi cowok. Di saat cewek udah
Udah enggak mampu. Udah stop waktunya, udah stop setnya, udah stop repetisinya, dia lanjut. Pokoknya dia disamain kayak cowok. Tapi emang dia bagus sih, ketahanannya bagus, jadi nggak masalah. Oh gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ketahanan tuh gimana sih Bang cara ngelatih ketahanan orang? Ketahanan kalau bisa dibilang itu tadi stamina sih. Iya, stamina. Sebenarnya itu tadi karena semakin kita sering beraktivitas fisik, kita nge-push diri kita, itu nanti stamina akan nambah dengan sendiri. Makin meningkat gitu. Iya. Contoh misalkan kayak kita jogging. Misalkan di minggu pertama kita joggingnya 10 menit atau 15 menit. Nah, nanti di minggu kedua kita tambah lagi per 5 menit. Ditambah lagi. Itu tuh kayak apa ya? Kayak sama kayak otot, sama kayak otak. Stamina itu butuh dilatih. Semakin kita sering latih, semakin bertambah nanti kekuatannya, ketahanannya semakin bertambah. Kalau jarang dilatih, stamina bakal nurun. Semua deh, apapun yang sering kita latih itu bakalan bertambah gitu. Tapi kalau nggak kita latih ya bakal menurun. Kan turun. Iya. Hmm. Gitu. Kalau ngomong-ngomong masalah latihan nih, untuk sekarang kan lagi musimnya goes tuh Bang. Abang sering goes nggak sekarang? Apa ya, di rumah tuh ada sepeda. Ada sepeda. Cuman dari Senin sampai hari Sabtu jujur sibuk. Mau latih. Dari kadang aku tuh pagi ya, kalau misalkan lagi nggak capek, kadang aku bikin produk jualan aku, makanan sih, cemilan gitu. Tapi kalau misalkan lagi capek banget, lanjut lagi tidur, bangunnya agak-agak siang, jam 10-an, setengah 11-an gitu. Nah nanti santai dulu di rumah, makan dulu, terus siangnya kadang aku ngopi tuh, nyari tempat suasana yang enak, bikin planning ke depannya kayak gimana, atau nggak ketemu orang-orang baru, bisa di prospek juga kan, lumayan. Sorenya bukan kadang lagi sih, emang udah pasti private, sama malamnya tuh reguler yang latihan kelas-kelas yang gabung semua gitu. Kalau masalah main sepeda, sejauh ini selama tren sepeda lagi naik, aku belum sama sekali sih main sepeda kayak gitu. Ya buat teman-teman yang main sepeda, enjoy itu aja sih. Kita kan olahraga nih, ngomong-ngomong masalah sepeda dan Muay Thai, kita olahraga nih. Dan olahraga tuh sehat sebenarnya. Pasti. Tapi kan di musim new normal kan bukan berarti kita tuh normal. Ada protokol yang harus dijaga gitu kan. Kalau di tempat Abang tuh gimana protokol kesehatannya? Sebenarnya kayak di tempat aku saran aku sih, kalau misalkan sebelum masuk latihan atau sebelum masuk, ya udah misalkan mau cuci tangan dulu. Tapi biasanya sih orang lebih banyak cuci tangannya setelah latihan sih, biasanya kayak gitu. Bukan sebelum karena ya sampai apa ya, kayak gimana ya, yang latihan di tempat aku rata-rata masih muda nih. Dan aku ngerasa COVID ini itu lebih menyerang daya tahan orang yang dalam arti daya tahan tubuhnya tuh lemah. Buat orang-orang orang non produktif, lansia, kayak kita masih muda tuh bersyukurnya imun kita masih bagus gitu loh. Dan udah kayak intinya nih, habis latihan cuci tangan deh, karena beberapa peralatan emang digabungkan. Jadi kayak nggak masing-masing gitu loh. Kalau untuk reguler, tapi kalau untuk private mereka punya peralatan masing-masing. Iya, aku nyaranin nih kayak hand wrap ini. Jadi buat yang private, saran aku kalau misalkan masih newbie baru banget, aku pinjamin. Tapi kalau misalkan udah mulai nyaman 2-3 pertemuan, mending beli sendiri sih. Itu lebih baik buat mereka. Kalau peralatan untuk misalkan saya mau private nih Bang, saya udah private 2-3 kali. Selain punya hand wrap nih, apa lagi yang dianjurkan? Glove dan matras. Kalau di rumah ya, wrap, glove dan matras. Tapi kalau untuk di camp, cuman bawa glove sama wrap juga udah cukup. Oh iya. Kira-kira kisaran berapa nih Bang? Kalau misalkan ini itu aku sekitar 150 ribuan lah wrap. Tapi kalau untuk glove itu variatif sih, di kisaran harga 500 sampai ada yang di jutaan ada. Itu glove tuh wajib kan dipakai untuk Muay Thai? Beberapa orang, tapi sedikit banget. Murid aku tuh ada satu dua orang yang kalau mukul maunya nggak pakai glove karena berat. Iya berat. Saya ada. Kemarin mukul nggak tahu kenapa, bukan di sini tapi tuh di lipatan sendiri. Iya, rasanya. Pertama mungkin karena belum terbiasa sih. Iya sih. Kayak gitu. Bayangin kalau misalkan nggak pakai glove dan nggak pakai wrap,
tangan kosong telanjang kayak gini pasti jauh lebih sakit. Kan dia kan apa nahannya ini ya. Iya. Lebih gimana ya, kayak ya aku nggak tahu, mungkin kalau orang udah terbiasa beraktivitas menggunakan tangannya, olahraga menggunakan tangannya, lebih sering nge-push tangannya bakalan aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan yang jarang, pasti sedikit banyaknya ada lah bermasalah di tangan-tangannya Di kayak handle gitu. ya. Iya, kayak gitu. Capek. Soalnya kan yang kayak jarang banget orang tuh ngelatih tangannya. Jarang. Karena sepeda, Kaki, jogging, kaki, futsal juga. futsal, basket, yang basket lumayan lah. Ada sih. Kayak gitu, kayak tangan jarang. Soalnya kan dilatih. tangan pun kalau dilatih cuma satu bagian kayak badminton, tenis, satu pingpong. Yep. Tapi kalau kaki pasti semua gerak. Yep. Dan saya tuh latihan Muay Thai kan kaki tuh sakit, tidak bisa bergerak. Nah, yang beberapa orang merasakan itu, tapi beberapa orang juga merasakan candu. Saya sih sebenarnya kecanduan sih, tapi karena kemarin kan enggak ada kawan. Saya karena sih mau private, Bang. Kira-kira kapan waktu abang kosong nih? Kontak aja lah ya. Nah, misalnya kalau ada subscriber mau private, kira-kira yang waktu masih kosong. Oke. Kalau misalkan private, aku jujur nih, kalau private sore aku udah di booking banget, sama beberapa booking full. Paling aku free dari pagi sampai siang lah, jam-jam 3-an. Itu bisa sih kalau misalnya kalian pengen privat. Di jam-jam segitu. Kalau misalnya jam 4 aku udah ada yang ngebooking gitu. Sama malam aku nggak bisa, apalagi malam gitu sih. Paling ya itu pagi sampai jam 3 sore. Nah itu aku punya free. Berarti beruntung saya bisa manggil abang nih. Ya kayak gitu, bisa dibilang kayak gitulah ya. Kalau susah datangkan abang-abang gym. Abang-abang gym. Nah, kan aku sebenarnya lebih kayak gimana ya? Kalau dibilang gym, aku tuh paling seminggu paling banyak 2 kali sih dalam seminggu. Seminggu nge-gym 2 kali. Karena semakin sering aku nge-gym itu ngebikin, kalau aku ya, kalau aku sering nge-gym itu ngebikin fleksibilitasnya tuh berkurang. Fleksibilitas maksudnya apa, Bang? Itu tuh kelenturan. Oh, kelenturan. Ya, powernya gede. Karena nge-gym ya, karena lebih nge-strength. Ya, tapi kalau untuk yang kelenturan tuh kurang. Kelenturan tuh kayak gimana gerakan? Lebih kaku. Pernah ngelihat orang yang kaku jalan, badannya gede, kakinya kecil, patutnya tepos. Sorry. Tapi enggak sih, bercanda. Maksudnya intinya kalau misalkan bela diri tuh harus lebih lentur. Iya, jadi lentur, ya. Enak aja nanti mukulnya tuh nggak kagok. Bahasanya tuh apa ya, nggak apa ya? Bahasanya tuh nggak janggal. Nggak janggal, iya. Kayak gitu. Nah, aneh. Kayak gitu. Itu sih. Kalau aku kurang setuju kalau bilang abang gym. Karena aku juga jarang gym. Abang-abang MMA. MMA, nah yang harus diketahui adalah MMA itu dia gabungan. Kalau Muay Thai M-nya mix. M-nya martial arts. A-nya arts. Jadi martial arts, seni bela diri. Kalau ada mix di depannya berarti itu campuran. Lebih dari satu. Kalau misalkan Muay Thai lebih ke martial arts. Bang bisa apa selain Muay Thai? Aku lebih seneng kayak udah cinta ya Muay Thai. Udah cinta, udah sayang. This is my passion. Jadi kayak ngerasa yaudah ini kayak udah cukup lah buat aku. Kayak untuk yang lain tuh pengen sih nyobain kayak yoga sebenarnya. Yoga karena yang kayak ngebantu banget buat nge-refresh pikiran sebenarnya kayak gitu. Pengen sih kedepannya belajar yoga sebenarnya. Belajar yoga bingung saya jujur, gimana bareng itu. Padahal kita cuma duduk diam-diam tarik nafas, tapi itu capek. Sekali 2 kali kita nggak paham. Capek tapi. Aku Muay Thai aja 9 bulan baru bisa dapat feel-nya. Dapat feel tuh maksudnya bener-bener bisa nyaman untuk melakukan gerakan-gerakannya di luar kepala. 9 bulan, everyday, tiap hari kita latihan. Tiap hari. Apalagi kayak misalkan aku bingung nih apa segala macam. Sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan ya wajar gitu. Karena kalau kita ini yang pernah aku baca adalah kalau kita pengen punya habit yang baru tuh minimal 21 hari kita ngelakuin setiap hari. Hal yang sama. Biar terbiasa. Everyday, biar terbiasa. Dan tahan. Kalau misalkan cuma sekali 2 kali bolong-bolong, belang-belang kambing, susah nggak dapet feel itu gitu. Dan 3 bulan kita udah
tertanam tuh habit yang benar-benar tertanam di alam bawah sadar. Kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, abang kan pelatih Muay Thai. Ada sertifikat nggak sih untuk pelatih? Nah, kalau beberapa pelatih ada yang bersertifikat kayak gitu. Aku nggak ada. Aku dulu tuh sebenarnya ceritanya gimana ya? Dulu itu nggak ada kepikiran jadi pelatih. Nggak ada karena gimana ya? Dulu tuh awalnya liburan doang ke Bandung. Liburan ke Bandung, tapi emang ada niatan untuk merantau gitu. Terus jalan-jalan ke Bandung sama temen aku bertiga kayak gitu. Teman SMA aku sama temen aku dia juga punya lapak di Pasar Flamboyan jualan ayam. Jadi aku kayak bertiga tuh ke Bandung selama 2 minggu. Kita di Bandungnya seminggu, di Jogjanya seminggu. Jadi kita liburan gitu kan sama-sama bertiga. Awalnya di Bandung, jalan-jalan, selesai jalan-jalan di Bandung, aku pindah tuh jalan-jalannya lagi ke Jogja, naik kereta lah pada saat itu. Terus teman aku selesai kita liburan di Jogja selama 5-7 hari. Mereka pulang ke Pontianak dan aku memutuskan untuk pulang ke Bandung untuk merantau. Mereka nggak tahu tuh aku merantau. Nggak tahu. Kok bisa? Karena bilangnya jalan-jalan doang. Orang tua aku juga baru tahu aku mau ngerantau tuh H-3 sebelum keberangkatan. Karena aku ngerasa kayak aku pengen nge-challenge diri aku, pengen nge-push diri aku, butuh wawasan yang baru, butuh pengalaman yang baru. Ya udah jadinya ngerantau deh pada saat itu gitu. Dan aku meninggalkan jualan aku pada saat itu. Aku sempet dulu jualan pentol kuah dulu di Pontianak. Di sini aku di Jalan Merdeka tuh aku jualan di situ. Ya itu pas udah sekitar 7 bulanan jualan diajakin tuh jalan-jalan sama 2 orang ini. Ya ayo gitu loh. Tapi nanti kurang lebihnya tambahin nih buat kalau kurangnya lah kayak gitu. Ya udah aman kata mereka. Ya udah cus 3 minggu planningnya gitu, ngumpulin segala macam. H-3 mau berangkat bilang ke nyokap mau ngerantau nih gitu kan. Terus kayak you know lah. Ya pasti lah, orang gitu tua, kan. ibu-ibu lagi kan. Iya kayak ntar makannya gimana, ntar tinggal di mana, siapa yang cuci baju bla 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 bla. Ketakutan orang tua, oke lah gitu. Dan aku cuma bilang ya udah diemin, besoknya H-2 masih nggak dikasih izin. H-1-nya aku minta mohon banget tuh, minta doa restu apa segala macem. Aku cuma ngomong aku sebagai laki-laki aku pengen nyari pengalaman, pengen nyari hal baru, pengen mandiri gitu kan. Soalnya beberapa keluarga dari bokap juga ada yang di Bandung, di Purwakarta, di Ciwidey ada juga kayak gitu kan. Jadi ya udahlah lebih aman lah kayak gitu. Jadi ngerantau lah ke Bandung. Tapi temanku belum tahu. Jadi kita jalan-jalan aja dulu nih fun kayak gitu. Di Jogja perpisahan jadinya itu. Sorry nih aku nggak ikut ke Pontianak, aku ngerantau dan aku ke Bandung. Dan pas ke Bandung aku tuh punya sepupu, dia adiknya bokap. Jadi dia kuliah di UPI. Aku udah ngontek dia, besok aku ke Bandung nih, tolong jemput. Jam berapa sampainya? Subuh, pagi. Malam. Aku berangkat dari Jogja tuh jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 10 malam. 10 malam, 8 jam. 8 jam. Oh, 8 jam. 8 jam dari Jogja ke Bandung. Aku udah bilang aku OTW nih ke Bandung, nanti jemput jam 10. Sampai Bandung itu jam 10 malam. Kontak ini apa segala macam, nggak diangkat, tidur. Dia ternyata main game di warnet. Ya udah kayak aku tidur tuh 1 malam di stasiun itu. Tidur di lantai asli kayak wah gini ternyata yang rantau. Tapi ya udahlah karena aku masih gaptek dulu, belum tahu Gojek, belum tahu Grab, belum tahu angkot, jurusannya kemana-mana. Oh iya. Udah ada 2017 tuh udah di sana udah ada Grab dan Gojek gitu. Cuman aku masih gaptek. Jadi aja nggak tahu jalan ini apa segala macam, takut lebih baik ya udah tidur di situ aja dulu gitu loh kan. Ya udah ngemper gitu kan, ngemper tidurnya di lantai pakai sarung. Ya udah aman lah kayak gitu. Terus habis dari situ paginya dijemput. Dari situ sorry nih katanya bla 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 kemarin main game. Ya udah nggak apa-apa lah
Jadi aku nginep lah di kosan dia selama 1 bulan, lontang-lantung waktu itu, masukin lamaran sana sini apa segala macam, nggak ada dipanggil. Terus aku masukin lamaran ke martabak, Oh, martabak. martabak terang bulan gitu, apa yang namanya, Juragan Martabak kalau nggak salah pada saat itu gitu. Dan aku pindah-pindah tuh ke Bekasi berapa bulan, ke Cimahi berapa bulan, di Bandung berapa bulan. Jadi 3 kota ini tuh kayak rolling gitu. Jadi di Martabak selama 7 bulan. Terus temen aku orang Pontianak punya kuliah di Nangor di Unpad di sana, ya udah nawarin mau nggak nih. Jadi awalnya tuh aku disuruh jagain aja OB lah pada dasarnya kayak gitu. OB oke nih, ngomongin salary apa segala macam, gaji, terus dapat fasilitas asrama apa segala macam, kamar. Jadi udahlah gitu kan. Oke, terima tawarannya, berhubung ke sekolah olahraga. Jadi tiap hari tuh ngelihat orang latihan. Selesai orang latihan aku beres-beres, paginya aku bersih-bersih everyday kayak gitu selama sebulan. Jalan masuk ke 2 bulan, pelatihnya namanya Bang Jaka. Bang Jaka tuh namanya. Terus makasih sih buat dia ngajarin aku. Dia salah satu guru terbaik aku. Dia udah nikah kemarin, baru 2 bulan apa sebulan lalu nikah gitu. Selamat buat Abang Jaka. Terus intinya banyak banget pelajaran dari dia gitu. Terus dia hengkang, maksudnya cabut karena dapat project di Maluku, apa di daerah timur lah di sana. Karena dia anak geologi kan, lulusan geologi, jadi dapat project di daerah timur sana. Pamit, ya udah aku jadi pelatih utama di situ. Selama aku tuh baru jalan di situ berapa? 6 bulan aku di situ. Aku udah ngelatih di situ. Awalnya ya namanya pemula ya, jadi kayak masih kagok, masih agak janggal dan kayak gitu. Tapi makin di sini ya itu belajar dari internet, belajar main ke camp sana sini apa segala macam. Jadi sedikit banyaknya ada ilmu yang aku dapetin, terus aku praktek. Ya udah intinya tuh ya belajar praktek kayak gitu tiap hari, every day. 9 bulan aku baru bisa dapet feel. 9 bulan. 9 bulan. Berarti di sana di Bandung lama lah ya. Di Nangornya lebih lama sih. Di Nangor lebih lama, 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Alasan balik Pontianak kenapa? Alasan karena kemarin pindah manajemen kan. Jadi maksudnya ownernya udah pindah, udah beda. Udah beda. Udah manajemen udah beda, terus ya udah aku kebetulan di Pontianak sebenarnya diminta lagi ngelatih di situ. Cuman aku bilang aku nggak enak nih nanggil orang tua. Kayak kemarin tuh orang tuaku sakit, masuk opname sehari, panik minta ampun. Di saat aku lagi di sana nggak niat banget pengen kerja, langsung down banget gitu. Jadi ya udah deh pulang pas lebaran tahun lalu 2019. Ya udah baliklah intinya di sini, dekat dengan keluarga, bisa mantau gitu. Jadi nggak panik kalau misalkan ada apa-apa gitu loh. Karena aku anak paling tua, laki-laki sendiri gitu kan. Dan terus nyari tempat gym awalnya kayak gitu, beberapa tempat gym, ketemulah tuh di situ Body Rock, di atasnya ada Sasana, oke gitu, dan aku suka. Pada akhirnya aku ngirim beberapa alat di sana di Nangor ke Pontianak. Jadi beberapa alat itu aku pakai buat ngelatih di sini gitu. Dan sekarang ramai, lumayan lah. Terakhir, hal yang paling membosankan di Muay Thai itu apa bang? Terus sesuatu lah, apapun. Apa ya? Kan kalau namanya kita kan punya hobi pasti ada jenuh gitu. Atau abang pernah nggak jenuh Muay Thai itu? Sebenarnya kalau jenuh di Muay Thai enggak. Tapi jenuh di hal lain ada. Jenuh di apa bang? Aku tuh ngerasa mungkin karena aku pernah di luar dan aku pernah ngerantau. Ketika aku berada di Pontianak tuh aku berada di zona nyaman. Ketika aku berada di zona nyaman, aku nggak ngerasa terchallenge. Ketika aku ngerasa nggak terchallenge itu, jadinya kayak apa ya? Pengennya tuh ada hal yang baru. Aku setiap hari ketemu orang-orang baru di Muay Thai sebenarnya. Itu nggak, aku kalau di Muay Thai aku nggak pernah bosan ya, jujur nggak pernah bosan karena ketemu orang baru. Ya, karena my passion juga, jadi nggak rasa bosan karena aku suka gitu. Tapi kalau misalkan kebosanan di hal lain ada, karena ketika aku di sini ya paling apa gitu, maksudnya hiburan kurang, di situ-situ aja gitu kan. Terus ya paling ketemu orang-orang itu aja. Kalau di sana pasti
banyak banget dari kayak aku di Nangor itu, di tempat Muay Thai aku dulu, Puka Muay Thai namanya, aku tuh ketemu dari Sabang sampai Merauke. Beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda pemikiran. Di situ yang bikin aku tuh jadi kayak di Pontianak nggak aku dapetin, di sana aku dapetin. Mungkin karena gabut, kalau kita kan ngerantau kan nggak ada buat. Selain apa ya, kalau mungkin ada beberapa orang yang ngerantau karena itu kuliah belajar. Ya. Kalau aku kerja mau nggak mau, aku harus ada kegiatan yang menghasilkan. Iya harus. Karena kalau misalkan nggak berkegiatan dan menghasilkan, ya aku punya tanggungan nih. Iya. Gimana uang makan aku, gimana uang laundry, gimana uang kosan, gimana uang yang kukirim ke orang tua. Kalau misalkan aku nggak ngapa-ngapain, ya sorry, nggak bakalan bisa survive di sana gitu. Beda halnya ketika kita masih di sini atau enggak yang masih kuliah tapi masih disupport, disokong sama orang tuanya. Sedikit banyaknya kalau misalkan mereka nggak ada duit pasti dikirim sama orang tua. Kalau aku dari kelas 2 SMA bersyukurnya udah nggak speser pun sama orang tua. Bagus lah. Iya, jadi kayak ya kadang dulu pernah bener-bener nggak megang duit sama sekali tuh, diam banget mekap di kamar, terus sampai tumben gak keluar kata nyokap. Terus ya baru ngomong tuh nggak ada duit gitu. Terus kayak ya udah nih pakai, ngerasa kayak anjir gak enak banget, malu aja gitu loh. Tapi ya itu tadi, kalau bisa ini pesan sih, pesan kayak selama aku merantau, selama aku hidup adalah nggak semua orang itu bisa melakukan hal yang apa mereka suka dan itu menghasilkan. Bahasa simpelnya adalah jarang banget orang itu bisa melakukan hobinya dan hobinya itu menghasilkan. Jarang banget. Jarang. Dan aku bersyukur aku menemukan hobi ini dan hobi ini menghasilkan buat aku. Dan aku nggak pernah sedikit pun merasa tertekan, nggak pernah merasa sedikit pun ngerasa capek. Is okay lah, capek karena ngelatih dan capek fisik, bukan capek pikiran gitu. Nggak ngerasa tertekan, ada pressure dari atasan gitu, karena aku berdiri sendiri gitu enak kan. Sih. Enaknya gitu. Dan aku ngerasa bahwa buat orang-orang yang kayak ngerasa masih bingung sama apa ya hal yang mereka suka, tolonglah cari secepatnya gitu dan bikin hal yang kalian suka itu menghasilkan. Ya kalau yang sekarang udah punya penghasilan, tapi ada beberapa yang ngerasa masih tertekan gitu loh, sampai di rumah pusing, ya, kayak pusing. Gitu kasiannya kayak gitu kan gitu loh. Dan makin kesini ngelihat makin banyak orang yang miskin mentalnya gitu. Miskin mentalnya dan ya itu tugas aku lah untuk bikin mereka jadi nggak begitu tertekan dan stres gitu. Setidaknya lepas dan bebas gitu loh. Ya itu karena ya apa ya, mereka aku sempat pernah kuliah itu di perguruan di Pontianak ya, perguruan, dan aku ambil olahraga gitu. Tapi aku nggak menyelesaikan itu, aku memberhentikan diri gitu karena buat orang yang sekarang kuliah ya it's okay, selesaikan lah itu, belajar dengan baik, ambil ilmunya gitu kan. Tapi aku ngerasa nggak cocok aja di pukulan itu gitu. Karena aku ngerasa kalau untuk aku ngerasa kalau aku kuliah itu di situ cuman sekedar ngambil ijazahnya aja, titelnya doang, itu ngerasa buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga gitu. Dan aku ngerasa belajar nggak cuma di kampus, belajar nggak cuma di SMA, belajar nggak cuma di SD SMP, tapi dimanapun kita bisa belajar. Dan kalian itu nanti ketika benar-benar terjun ke sosial tuh beda lagi. Perkuliahan tuh paling berapa persen kalian pakai, tapi ketika udah bersosial itu beda lagi. Beda. Dan temuin hal apa yang kalian suka, kalian enjoy, kalian nikmati, benar-benar nikmati, meskipun hasilnya nggak sebanyak yang kita pikirkan, ekspektasi kita nggak tersampaikan, tapi itu kalau hal yang kita suka tuh udah ngomongin tentang money. Kayak aku misalkan, aku ngelakuin Muay Thai ini, aku latihan segala macam. Ya kalau misalkan nggak ada yang latihan pada hari itu kosong misalkan, aku bisa latihan sendiri. Aku bisa latihan sendiri, maksudnya ya aku ngelatih diri aku gitu. Nggak ada pemasukan, money nggak ada. Cuman aku ngerasa senang dengan lakuin itu aja, aku udah senang gitu. Apalagi kalau misalkan ada murid-murid yang datang gitu kan, aku bisa ngelatih dan aku bisa dapat money.
itu jauh lebih senang. Bedanya orang yang misalkan lah sorry duduk di kantor Iya, depan duduk komputer di apa kantor, segala macam, sakit masuk mata. jam 7 Pulang jam 5, 4, jam 4 everyday kayak gitu. Bosan. Monoton, bosan, ada pressure dari atasan, pusing. Iya. Dan Iya, itu nunggu pilihan. gajian cuma sebulan sekali. Gajian cuma sebulan sekali dan aku siang-siang masih bisa ngopi, malam bisa masih nyantai, bangun bisa masih siang. Tapi maksud aku ada planning ke depan untuk pengen punya usaha. Iya. Ya mungkin kayak gini terus, fisik aku bakal nurun. Iya pasti. Ya setidaknya untuk saat ini aku nikmati ini, enjoy dengan ini. Suatu saat ke depannya pengen punya usaha sih sebenarnya kayak gitu. Oke.